defect atau kelainan jantung merupakan kelainan berupa lubang atau celah pada septum di antara rongga ventrikel akibat kegagalan fusi. Etiologi. Penyebab terjadinya jantung bawaan belum dapat diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor yang diduga mempunyai pengaruh pada peningkatan angka kejadian VSD, diantaranya yaitu A. Faktor eksogen. Faktor eksogen adalah obat-obatan penyakit ibu atau rubella DM, ibu hamil dengan abolik. B. Faktor endogen merupakan penyakit genetik, misalnya sindrom Down. Ada juga beberapa faktor yang diduga mempunyai pengaruh pada peningkatan angka kejadian penyakit jantung bawaan, yaitu yang pertama faktor parental atau faktor eksogen, diantaranya ada juga A. Ibu menderita penyakit infeksi atau rubella. B. Ibu lebih dari 40 tahun. C. Ibu menderita penyakit DM yang memerlukan insulin. Yang kedua, faktor genetik atau faktor endogen. A. Anak yang lahir sebelumnya menderita PJB. B. Ayah atau ibu menderita PJB. C. Lahir dengan kelainan bawaan. Yang ketiga itu patofisiologi. Gangguan hemodinamik pada penderita DSP tergantung pada ukuran defek dan tahanan vaskikular pulmonal. Pada janin normal, tahanan arteri pulmonalis tinggi dan akan menurun dengan cepat pada saat setelah lahir, hingga tahanan vaskikular pulmonal sama dengan tahanan lanjut pelan-pelan sampai mencapai tahanan setingkat dewasa yang mencapai puncaknya pada umur 3-6 bulan. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Yang pertama, pada VSD kecil biasanya tidak ada gejala-gejala bising pada USD. Tipe ini bukan parasistolik, tapi biasanya berupa bising atau sistolik tepat sebelum S2. Yang kedua, pada USD sedang biasanya juga tidak begitu ada gejala-gejala, hanya kadang-kadang penderita mengeluh lekas lelah sehingga mendapat infeksi pada paru sehingga sering batuk. Yang ketiga, pada VSD besar sering menyebabkan gagal jantung pada umur antara 1-3 bulan. Penderita menderita infeksi paru dan radang paru, kenaikan berat badan lambat, kadang anak-anak kelihatan sakit dan silosis. Kemudian diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama pre-op. 1. Penurunan curah jantung yang berhubungan dengan malformasi. Yang kedua, cemas berhubungan dengan ketidaktahuan terhadap penyakit. Dan ketiga, gangguan pertumbuhan. Yang kedua itu post-op. Yang pertama, gangguan rasa nyaman. Yang kedua, risiko infeksi berhubungan dengan tindakan pembedahan. Kita akan masuk kepada bab kedua, yaitu format asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan pada tuan E dengan gangguan sistem kardiovaskuler di ruangan interna laki-laki RSUD Hausi Ambon. Pengkajian identitas pasien: nama tuan E, umur 25 tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S1, pekerjaan guru, alamat SN, tanggal masuk 4 Oktober 2021, tanggal pengkajian 4 Oktober 2021, nomor registrasi 0401, diagnosa medis ventricular defect. Yang kedua, identitas penanggung jawab. Nama tuan R, umur 50 tahun, hubungan dengan pasien ayah, pekerjaan PNS, alamat OSN. Yang ketiga, status kesehatan. A. Status kesehatan saat ini kelainan jantung. B. Keluhan utama saat ini tidak nafsu makan. Yang kedua, nafas cepat dan terdengar berat. Yang ketiga, alasan masuk rumah sakit. Kalian mengatakan untuk dibawa ke rumah sakit karena sesak nafas. Status kesehatan masa lalu. Penyakit yang pernah dialami, memiliki riwayat jantung bawaan. B. Pernah dirawat, pasien mengatakan belum pernah dirawat. C. Alergi, tidak ada alergi. Diagnosa medis atau treatment. Diagnosa medis yang pertama EKG, yang kedua uji tekanan, yang ketiga CT scan jantung. Pola kebutuhan dasar, biopsikososio-kultural dan spiritual sosial. A. Pola interaksi sosial baik. B. Lingkungan rumah tidak dikaji. Pola persepsi
Sejak dibawa ke rumah sakit, klien mulai merasa membaik. Yang ketujuh yaitu pola nutrisi metabolik. Sebelum sakit, klien makan sebanyak 3 kali sarapan pagi, siang, dan malam. Saat sakit, klien mengatakan ia hanya makan 1 kali karena tidak ada nafsu makan. Yang kedelapan, pola eliminasi BAB. Sebelum sakit, klien mengatakan BAB lancar. Saat sakit, klien mengatakan BAB tidak terlalu lancar. BAK. Sebelum sakit, klien mengatakan BAK lancar. Saat sakit, klien mengatakan BAK lancar. Pola aktivitas dan latihan. Kemampuan perawatan diri, mandiri, makan dan minum mandiri, mandi mandiri, berpakaian mandiri, dan berpindah pun juga mandiri. Yang ke-10, pola peran berhubungan, yaitu klien mengatakan hubungan pasien dan keluarga klien sangat baik. Yang ke-11, pola seksual. Yang pertama yaitu reproduksi. Sebelum sakit tidak dinyatakan, saat sakit tidak dinyatakan. Yang ke-12 yaitu pengkajian fisik. A. Keadaan umum, tingkat kesadaran atau GCS, mata 4, verbal 5, psikomotor 6. Tanda-tanda vital. Nadi 90 X per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tekanan darah 120 per 80 mm Grum, respirasi 90 X per menit. C. Keadaan fisik. Infeksi, palpasi, perkusi, dan amputasi. 13. Pemeriksaan penunjang. Kateterisasi jantung, EKG, dan foto toraks. Yang ketiga, hitung darah lengkap. Selanjutnya adalah tabel data diagnosa keperawatan. Yang pertama, 1. Tanggal jam ditentukan 4 Oktober 2021. Diagnosa keperawatan penurunan curah jantung yang berhubungan dengan malformasi jantung. Yang kedua, 4 Oktober 2021, 12.00 WIB, cemas berhubungan dengan ketidaktahuan terhadap penyakit. Yang berikut adalah rencana keperawatan. Pre-up. Yang pertama, diagnosa keperawatan penurunan curah jantung yang berhubungan dengan malformasi jantung. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah diberikan asuhan keperawatan, diharapkan penurunan curah jantung tidak terjadi dengan kriteria hasil. Yang berikut intervensi keperawatan. Observasi kualitas dan kekuatan denyut jantung, nadi perifer, warna dan kehangatan kulit, tegakkan derajat sinusis, misalnya warna membran, mukosa, derajat finger, berikan obat-obatan digitalis sesuai order, berikan obat-obatan diuretik sesuai order. Rasional. Memberikan data untuk evaluasi intervensi dan memungkinkan DEFSI ini terhadap adanya komplikasi, mengetahui perkembangan kondisi klien, serta menentukan intervensi yang tepat. Yang kedua yaitu diagnosa keperawatan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kelelahan pada saat makan dan meningkatnya kebutuhan kalori. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah diberikan asuhan keperawatan, diharapkan kebutuhan nutrisi terpenuhi. Intervensi keperawatan. 1. Hindarkan kegiatan keperawatan yang tidak perlu pada klien. Yang kedua, libatkan keluarga dalam pelaksanaan aktivitas klien. Yang ketiga, hindarkan kelelahan yang sangat saat makan, porsi kecil tapi sering. Yang keempat, pertahankan nutrisi dengan mencegah kekurangan kalium. Yang kelima, sediakan diet yang seimbang. Yang keenam, jangan batasi minum bila anak sering minta minum. Rasional. Yang pertama, menghindari kelelahan pada klien. Yang kedua, diharapkan lebih termotivasi untuk terus melakukan latihan aktivitas. Yang ketiga, mengimbangi kebutuhan metabolisme yang mengakibatkan 4. Anak yang mendapat terapi diuretik akan kehilangan cairan yang cukup banyak sehingga secara fisiologis akan merasa sangat haus. Yang ketiga yaitu diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara pemakaian oleh oksigen tubuh dan suplai oksigen ke sel. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah diberikan asuhan keperawatan, diharapkan pasien dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Dengan kriteria hasil, mampu melakukan aktivitas mandiri. Intervensi keperawatan
keperawatan. 1. Anjurkan klien untuk melakukan permainan dan aktivitas yang ringan. Yang kedua, bantu klien untuk memilih aktivitas sesuai usia, kondisi dan kemampuan. Yang ketiga, berikan periode istirahat setelah melakukan aktivitas. Rasional. Yang pertama, melatih klien agar dapat beradaptasi. Yang kedua, melatih klien agar dapat toleransi terhadap aktivitas. Yang ketiga, mencegah kelelahan berkepanjangan. Yang keempat, diagnosa keperawatan, yaitu cemas berhubungan dengan ketidaktahuan terhadap penyakit. Tujuan dan kriteria hasil setelah diberikan asuhan keperawatan diharapkan cemas berhutang. Kriteria hasil, pasien tidak bertanya-tanya, cemas berkurang, pasien tidak tampak bingung. Intervensi keperawatan, orientasikan klien dengan lingkungan. 2. Ajak keluarga untuk mengurangi cemas klien jika kondisi sudah stabil. Yang ketiga, jelaskan keadaan fisiologis pada klien post-op. Rasional. Yang pertama, menyesuaikan klien dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, peran keluarga dalam mengatasi cemas klien yang sangat penting. Yang ketiga, untuk mempersiapkan klien lebih awal dalam mengenal situasinya. Yang berikut post-op. Nomor 1, diagnosa keperawatan. Gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan luka post-op. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah diberikan asuhan keperawatan, diharapkan nyeri berkurang dengan kriteria hasil. Nyeri dengan skala 0-3, pasien tidak tampak pucat. Intervensi keperawatan. 1. Periksa sternotomi. Yang kedua, catat lokasi lamanya nyeri. Yang ketiga, bedakan nyeri pinsi dan artrika. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter dengan memberikan obat-obatan analgetik. Rasional. Untuk mempermudah status nyeri, untuk menilai status nyeri, untuk menentukan intervensi yang tepat, untuk mengatasi nyeri yang tidak tertangani. Yang kedua, diagnosa keperawatan, risiko infeksi berhubungan dengan ketidakpembagdahan. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah diberikan asuhan keperawatan, diharapkan infeksi tidak terjadi dengan kriteria hasil. Tanda-tanda infeksi berkurang. Intervensi keperawatan, dorong teknik mencuci tangan dengan baik, kaji luka pasien dan berikan antibiotik sesuai dengan indikasi. Rasional. Mencegah infeksi saat ini. Perawatan mengetahui apakah terjadinya tanda-tanda infeksi. Pemberian antibiotik dapat mencegah terjadinya infeksi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Berap. Curah jantung berada dalam kondisi normal. B. Kebutuhan nutrisi terpenuhi. C. Toleransi aktivitas bisa diatasi. D. Asesitas bisa diatasi dan pasien bisa refleks kembali. E. Pertumbuhan dan perkembangan terganggu. F. Tidak terjadi ketidakefektifan pertukaran gas. WhatsApp. A. Tidak adanya nyeri. B. Tidak terjadinya risiko infeksi. Sekian dari hasil presentasi tugas saya. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih.